الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala semata-mata kita meluruskan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berilmi untuk menghilangkan kejahilan, kebodohan yang ada pada diri kita, sehingga akan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillah wa iyyakum jami'a. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama membedah satu kitab, satu buku yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Abdurrahman Abdullah Zain Hafizahullah Ta'ala. Dalam buku yang ditulis dengan judul 14 contoh praktek hikmah dalam berdakwah. Buku ini ditulis sudah disebutkan oleh penulisnya, sesungguhnya beliau melihat dakwah salafiyah yang mulai marak di Indonesia, mulai tersebar di Indonesia di berbagai tempatnya. Akan tapi beliau melihat bahwa orang-orang yang mendakwahkan dakwah salafiyah di sana terdapat beberapa perkara-perkara yang perlu dicatat, yang perlu diluruskan, terutama di dalam masalah menyampaikan dakwah al-haq ini kepada masyarakat. Oleh karena itulah di dalam buku ini akan kita lihat bagaimana beliau penulis Hafizahullah Ta'ala memberikan contoh-contoh yang kerap kita menemuinya sendiri di lapangan. Oleh kata kitab ini layak untuk dikaji oleh orang-orang yang bergelut dalam bidang dakwah salafiyah di negeri ini terutama. Demikian pula apabila kita mencermati apa yang disampaikan dalam kitab ini, kita akan mengetahui bahwasanya al-haq yang telah diketahui oleh seseorang, dakwah salafus salih, aqidah as-salafus salih dan manhaj salafus salih yang telah dikatakan oleh seseorang yang di zaman ini aqidah yang hak tersebut, manhaj yang hak tersebut
akidah ibadah yang hak tersebut nampak asing pada sebagian orang, maka perlu adanya metode yang baik untuk menyampaikan kepada masyarakat. Perlu adanya hikmah di dalam berdakwah menuju al-haq, sehingga al-haq sampai kepada masyarakat dengan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita lihat di sini bahwa penulis hafizahullah taala, beliau memberikan pendahuluan di dalam kitab beliau ini dengan 4 perkara. Kemudian setelah itu akan diberikan contoh-contoh praktek hikmah dalam berdakwah dengan 14 poin, dan pada setiap poin-poin yang penting yang butuh dengan contoh-contoh, beliau berikan contoh-contoh yang akan menjadikan gamblang perkara-perkara yang beliau jelaskan di sini. Dalam pendahuluan beliau hafizahullah taala, Al-Ustaz Abdul Zain menjelaskan tentang 3 golongan manusia dalam menyikapi istilah hikmah, yaitu pada halaman yang 16 kita bisa melihat dengan singkat bagaimana sebagian orang ketika mengetahui kebenaran, kemudian mengetahui keadaan masyarakat yang jauh dari kebenaran, bagaimana cara menyampaikannya kepada umat. Maka disebutkan ada 3 golongan dalam mensikapi masalah hikmah dan dakwah menuju agama Allah Ta'ala ini. Yang pertama, ini golongan yang tidak memperdulikan sikap hikmah dalam berdakwah, sehingga terkesan agak ngawur dalam berdakwah. Ini tidak memperhatikan situasi dan kondisi yang ada, sehingga perkara yang dia ketahui langsung dia sampaikan begitu saja, walaupun orang yang didakwai belum siap menerimanya. Dicontohkan di sini di dalam pendahuluan oleh penulis bagaimana seorang yang baru ngaji kemudian memberikan instruksi, perintah kepada orang tuanya, dalam perkara-perkara yang merupakan kemusyrikan, perkara bid'ah dan perkara maksiat harus ditinggalkan. Padahal perkara-perkara itu biasa dilakukan orang tuanya, biasa dilakukan oleh orang tuanya, seperti sedekah bumi, kemudian perayaan maulid, tahlilan orang kematian dan semacamnya. Maka sikap seperti itu tentu tidak akan diterima oleh orang tuanya, akan ditolak mentah-mentah. Kemudian golongan kedua, yaitu golongan yang terlalu longgar dalam memahami istilah hikmah, sehingga kerap mengorbankan beberapa syariat Islam dengan alasan hikmah dalam berdakwah, ikut larut dalam maksiat, ikut larut di dalam arah bid'ah dan syirik, dengan anggapan supaya umat tidak lari darinya, dengan alasan supaya dia bisa berdakwah dengan hikmah, tetapi larut di dalam maksiat, larut di dalam bid'ah, dan larut di dalam acara-acara yang syirik. Maka ini terlalu longgar sehingga menjerumuskan dirinya ke dalam bahaya, bencana. Yang ketiga adalah sikap yang terbaik, yaitu sikap pertengahan. Itu golongan yang memahami hikmah dengan benar dan senantiasa menerapkan sikap hikmah dalam dakwahnya. Inilah insyaallah yang akan dibahas dan dicontohkan oleh penulis Al-Ustaz Abdul Zain hafizahullah taala wa nafa'allahu bi'ulumihi. Kemudian
Dalam muqaddimah disebutkan tentang definisi hikmah. Beliau jelaskan bahwa hikmah dalam Al-Quran ada dua macam. Yang pertama apabila disandingkan dengan Al-Quran, dengan Alkitab, maka dimaksudkan adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hikmah yang ada dalam Alkitab, Al-Quran, jika disandingkan dengan Alkitab atau Al-Quran, maksudnya adalah sunnah Nabi, maksudnya adalah hadis Nabi. Contoh adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin." Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Idza fihim rasulan. Ketika Allah Ta'ala mengutus seorang rasul min anfusihim, dari antara mereka sendiri, yaitu rasul tersebut datang dari mereka sendiri. Seorang rasul dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, Nabi Muhammad SAW. Ini mengisyaratkan bahwa diutusnya beliau alaihi salatu wassalam merupakan karunia yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tugas Nabi SAW, yatlu alaihim ayatihi. Rasul tersebut membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman. Ini tugas yang pertama, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka, membersihkan jiwa mereka, yaitu dengan al-iman sahih, dengan al-amal salih, dengan iman yang benar, dengan amal yang saleh, dengan akhlakul karimah, maka mensucikan jiwa manusia. Kemudian tugas yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan Rasul tersebut mengajarkan kepada mereka orang-orang yang beriman Alkitab dan Al-Hikmah, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Al-Hikmah di sini maksudnya sunnah Nabi SAW, hadis Nabi SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi tersebut mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Di dalam kesesatan yang nyata, yaitu di dalam kebodohan dan di dalam kejahilan dan dalam kezaliman. Itulah untuk menghilangkan kesesatan, menghilangkan kebodohan dan kezaliman, tiada lain jalannya kecuali mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian makna hikmah yang kedua, yaitu apabila hikmah disebut sendirian dengan tanpa diiringkan, disandingkan, didampingkan dengan Al-Quran atau Alkitab, maka maknanya adalah tepat dalam perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Tepat dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam keyakinan, serta meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Hal ini yang telah dibahas dengan panjang lebar, ya, dalam kitab Al-Hikmah fi Da'wah ila Allah karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Dibahas dengan panjang lebar tentang makna hikmah ini dengan penjelasan nukilan-nukilan dari para ulama. Adapun kata hikmah dengan makna ini, yang kedua ini, antara lain adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira
wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmah man yasha. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, dan barang siapa yang anugerahi hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka dia telah diberi anugerah karunia yang sangat banyak. Nah, hikmah di sini artinya adalah tepat dalam perkataan, perbuatan, keyakinan, dan menempatkan suatu pada tempatnya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengambil pelajaran dari firman Allah Ta'ala kecuali orang-orang berakal. Ini makna hikmah. Kemudian beliau menjelaskan tentang perintah sikap hikmah dalam berdakwah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 125, yang mana surat An-Nahl ini termasuk yaitu surat Makkiyah, surat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala sebelum hijrah Nabi SAW ke kota Madinah, ketika beliau masih berdakwah di kota Makkah, sehingga yang dihadapi waktu itu mayoritas adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Apa yang Allah perintahkan kepada beliau dalam metode berdakwah? Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika." Serulah manusia menuju jalan Rabbmu, yaitu menuju agama Islam. Bil hikmah, dengan hikmah. Ini perintah dakwah dengan hikmah. Menyampaikan dakwah hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Yaitu di dalam kehidupan ini, setiap orang mungkin mengaku di atas kebenaran, setiap kelompok mengaku di atas kebenaran, maka Allah lah yang paling mengetahui ini. Asalkan engkau di atas petunjuk Ta'ala, maka jangan khawatir tentang hal tersebut. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mengikuti petunjuk, mendapatkan petunjuk. Ini adalah perintah untuk berdakwah dengan hikmah. Kemudian di sini dinukilkan penjelasan Al-Imam Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau Taisir Karimir Rahman di tafsir Kalamil Manan, atau dikenal dengan nama tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Syekh As-Sa'di menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, ajaklah para manusia, baik yang telah beragama Islam maupun yang non-Islam, menuju agama Allah Ta'ala yang lurus dengan hikmah, yang berarti masing-masing sesuai dengan kondisi, tingkat pemahaman, perkataan dan taraf ketaatannya, juga dengan nasihat yang baik, yaitu perintah dan larangan yang dibarengi dengan motivasi dan ancaman, yaitu dengan targhib dan tarhib. Menyampaikan perintah diiringi dengan keutamaan-keutamaan ketaatan tersebut. Menyampaikan larangan diiringi dengan bahaya-bahaya hal tersebut. Inilah mau'izah hasanah. Adapun jika yang didakwai tersebut menganggap bahwa apa yang dia kerjakan atau dia yakini selama ini adalah benar, padahal sebenarnya salah, maka debatlah mereka dengan cara yang baik, berdasarkan dengan dalil-dalil syar'i maupun akal.
Itu bukan hanya dengan caci maki, bukan hanya dengan kata-kata kotor dan kasar, tetapi dengan hujjah, dengan dalil, sehingga orang bisa mendengar dengan puas terhadap hal tersebut. Kemudian disebutkan oleh penulis hafizahullah taala tentang pilar-pilar hikmah, tonggak-tonggak hikmah yang harus ada. Bahwa hikmah dibangun di atas 3 pilar, 3 tiang, 3 fondasi, yaitu al-ilmu, ya, ilmu dan pemahaman. Kemudian al-hilm, di sini diartikan dengan bijaksana. Ya, al-hilm, bijaksana. Al-hilm ini ya santun, ya, pemaaf, tidak menghukum orang yang berbuat buruk dengannya. Ini hilm. Kemudian al-ana, artinya tidak tergesa-gesa. Ya, hati-hati. Inilah 3 pilar ya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin Syarah Manazil Sa'irin. Dengan demikian maka kalau orang ingin berdakwah dengan hikmah, maka harus melaksanakan 3 hal ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling utama, paling pokok dari pilar-pilar ini adalah yang pertama, yaitu al-ilm, ilmu dan pemahaman. Dan yang dimaksudkan dengan ilmu di sini yaitu ilmu Alkitab dan As-Sunnah, ilmu Al-Quran dan Al-Hadits, dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, dengan pemahaman salafus saleh. Karena sesungguhnya semua umat Islam bersepakat tentang wajibnya mengikuti Alkitab dan Sunnah. Akan tapi mereka berbeda-beda jalan dalam pemahaman. Dan kelompok-kelompok yang menyimpang pun, yang jelas-jelas dinyatakan menyimpang oleh Nabi SAW, seperti Khawarij, mereka juga beranggapan mengikuti Alkitab, Al-Quran. Oleh itulah sangat perlu ya, kita mengetahui kaidah di dalam pemahaman Alkitab dan Sunnah, itu harus mengikuti as-salafus saleh, mengikuti para ulama yang meniti jejak mereka, salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama yang berjalan di atas jalan mereka, sehingga tidak memahami dirian. Karena al-haq telah ada sejak zaman dahulu. Tidak mungkin al-haq hilang dari satu generasi yang panjang kemudian diketahui orang sekarang. Ini tidak mungkin. Ya, oleh karena itulah orang yang ingin berjalan di atas hikmah dan berdakwah harus mengetahui ilmu. Ya, insyaallah taala nanti akan diberikan contoh-contoh di sini oleh penulis Al-Ustaz Abdul Zain hafizahullah taala.